Halo, welcome back bersama saya Oton Universe, penjaga Bima Sakti, Satpam Andromeda. Gimana? Sudah cuan jual Wisbank atau Silo band milik Mas Kolbe saat konser kemarin? Hehehe. Sepurane telat, pada di video kali ini Isun akan membawakan film yang disutradarai oleh dua orang sekaligus, yakni Kevin Lima dengan filmnya Coffee dan Chris Book dengan filmnya Frozen. Siapa yang tidak pernah melihat dua animasi itu di TV atau minimal dengarlah namanya, pasti nggak kaleng-kaleng kalau udah disutradarai oleh beliau-beliau ini. Tanpa bernyocot-nyocot lagi, oke, langsung saja. Cus, here we go my alur cerita. Tarzan. Menceritakan sebuah keluarga cemara yang sedang berlayar mengalami kecelakaan. Kapal mereka seperti sehabis terkena petir kemudian membakarnya dan memutuskan untuk menepi ke pulau terdekat membangun rumah pohon berbekal sisa-sisa kayu dan peralatan seadanya. Yang mungkin di antara teman-teman atau saya sendiri menginginkan tinggal di dalamnya. Sama juga di dalam hutan terdapat keluarga gorila bahagia terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang usianya sebaya dengan bayi manusia tadi. Malang malapetaka menghampiri. Pada malam hari di saat semua tertidur, si anak keluar tanpa pengawasan yang lalu macan tutul menerkamnya dan tanpa bisa menyelamatkannya, sang suami sekaligus pemimpin kelompok memutuskan pindah mencari sarang baru yang lebih aman. Di mana sang istri kebetulan berjalan paling belakang tak sengaja mendengar suara tangisan bayi. Sepertinya kata-kata menginginkan tinggal di rumah pohon tadi mendingan saya tarik kembali deh. Telah terjadi insiden pertempuran di sini, selongsong peluru berceceran di mana-mana, interior porak-poranda. Jasad manusia tergeletak di pojokan dingin tak bernyawa, menyisakan anaknya tersenyum melihat gorila perempuan ini bernama Kala. Dan Kala mencoba mengidentifikasi makhluk apa ini sebenarnya, yang memang belum ada satupun spesiesnya berkeliaran atau ia lihat semasa hidupnya di pulau ini. Merasa mempunyai kesamaan, Kala menggendongnya layak bayinya sendiri yang sedang membutuhkan kasih sayang. Lalu tiba-tiba macan tutul inilah penyebab kedua orang tua bayi tersebut meninggal, ternyata masih stay di rumah ini. Untungnya si bayi terjatuh di jaring-jaring tali yang dipasang di bawah papan kayu, yang macan tutul itu kembali berusaha menerkamnya lagi, dan dengan sigap, Kala meraih sempak si bayi, lalu menggunakan perahu untuk turun dan sesegera pergi menjauh. Kembalinya Kala ke rombongan membuat semua kelompok keheranan apa yang ia bawa serta ucapannya yang ingin menjadi ibu dari si bayi itu. Sama halnya Kercak, sang suami yang memberikan pengertian jika si bayi tak bisa menggantikan anak mereka yang terbunuh. Kercak tidak ingin jika sesuatu yang asing membahayakan kelompoknya, yang setelah cekcok cukup alot di antara keduanya, akhirnya diambillah keputusan Kala boleh merawatnya. Tetapi bayi tersebut tidak dianggap oleh Kercak. Kala. It won't replace the one. That doesn't make him my son. Bocah bernama Terkana lalu bertanya, "Kau beri nama siapa bayi ini, Bi?" Kala menjawab, "Tarzan, kunamai bayi ini Tarzan." Dan malam pun berlalu sampai singkat waktu, Tarzan tumbuh menjadi bocil kematian yang dapat menirukan suara hewan-hewan di hutan ini. Di mana Terkana yang sekarang menjadi sahabatnya ini memberitahukan, jikalau Kercak ingin menyukainya, maka pilihannya jauhi dia. Well, yeah, you could if you could keep up, but, you know. Problem, but it's all taken care of. Ternyata tak semua orang menyukainya, salah duanya teman-teman terkina ini yang mendiskriminasi Tarzan karena berbeda. Berbeda karena tak mempunyai bulu di sekujur tubuhnya, padahal jika ditunggu sampai dewasa suatu saat akan tumbuh bulu super lebat di daerah tertentu. Untuk itu, Terkina memberikan challenge mustahil dilakukan supaya Tarzan mau pulang tidak ikut bermain dengan mereka.
Tetapi Tarzan tanpa pikir panjang mengambil ancang-ancang dan lompat dari tebing untuk mengambil bulu gajah. He's alive! Hey guys! Yang lain melihat itu senang sekali kecuali Terkina. Lantas kita diperkenalkan Tontor, anak gajah yang nantinya bersahabat dengan Tarzan. Dan Tarzan membuat keluarga besar Tontor kepalang panik sampai-sampai temannya gorila khawatir takut diinjak. Para gajah berlari ke daratan sampai hampir merenggut nyawa dari kaum gorila yang sedang bersantai. Dan Tarzan berhasil menunaikan challenge tersebut yang diberikan kepadanya. Selanjutnya dipastikan Tarzan kena marah hebat dari Kercak. Dan tentu sang ibu membelanya berujung adu mulut, di mana salah satu perkataan Kercak yang masuk ke telinga Tarzan membuatnya sakit hati lalu pergi begitu saja. Bercermin meratapi kenapa dirinya sangat berbeda. Sang ibu menyusulnya, dilem-lem anak itu agar tak terus kalut dalam kesedihan jika mereka berdua ini sama loh, mempunyai 2 mata, hidung, 2 telinga, 2 tangan juga, dan suara detak jantung yang sama. Hal itulah membuat Tarzan untuk berambisi ingin menjadi yang terbaik di kaumnya. Hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun tak terasa telah terlewati, yang mana Tarzan berubah menjadi sosok pria dewasa yang masih suka bersenda gurau dengan sahabatnya. Tapi disitulah instingnya benar-benar tajam ketika ia mengetahui ada mara bahaya di dalam semak-semak. He looks nothing like you! Kembalinya macan tutul itu membuat semua ketakutan, tak terkecuali Tarzan yang siap menghadapinya bermodalkan sebilah tombak. Dirinya harus menjaga jarak, menghindari cakaran dan terkaman sang macan tutul. Sekuat-kuatnya ia bertahan, ujung tombaknya patah dan mengharuskan ia mengambil sebelum ia kena serang terlebih duluan. Ya, dirinya berhasil mengalahkan si macan tutul ini, membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya, serta anak dari orang tua angkatnya. Tanda kurung, Tarzan masih belum mengetahui semua rahasia itu. Diberikannya mayat macan kepada Kercak sebagai tanda ia bisa dianggap anak. Bersamaan, Kercak memberikan perintah untuk mencari tempat tinggal di saat terdengarnya suara seperti letusan senjata api. Tarzan nampaknya kepo, mencoba mencari asal-usul suara tersebut, yang setelah mendapatkannya, ditemukanlah orang-orang yang benar-benar sama seperti dirinya. Teddy, what's all the hullabaloo about? Teddy, look! Over there and there! Mereka adalah ekspedisi dari kota London, Inggris, yang datang ke pulau ini ingin mempelajari semua tetek bengek tentang gorila. Pertama, wanita berparas cantik ini bernama Nona Porter atau sapaan dekatnya Jane. Lalu, kakek pemimpin ekspedisi sekaligus ayah dari Jane kita panggil saja Profesor. Dan Clayton, pemburu berwajah menggatelkan yang dibayar untuk menjaga mereka berdua dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di mana Jane yang masih belum beranjak mendapati masalah selepas ia membuat tangis anak monyet dukun atau yang lebih dikenal Mandrilus Pink. Dan untungnya Tarzan yang sedari tadi memperhatikan menyelamatkannya. Selesai berurusan dengan sekumpulan monyet dan juga berketepatan cuacanya mendukung sekali turun hujan, Tarzan tampaknya semakin dibuat penasaran melepas sarung tangan Jane lalu menempelkan tangannya seperti apa yang dilakukan ibunya dulu kepadanya. Tak luput juga mendengarkan detak jantung yang hal itu ia pergunakan untuk mengetahui bahwa mereka ini adalah dari spesies yang sama. Tarzan. Tarzan? Oh, I see. Jane. Jane. Mari kita beralih ke geng Terkina yang sedang mencari Tarzan dan malah menemukan tenda milik tim ekspedisi Inggris tepat di saat semua tak berupa. Datang Tarzan mengantarkan Jane kembali, namun dari belakang Jane tiba-tiba... Oh my...
di mana Kercak memberikan peringatan kepada seluruh kawanannya untuk hindari makhluk asing, apalagi sampai mereka melihatnya, dan jangan sesekali mencari tahu tentang mereka. Ini semuanya dilakukan semata-mata hanya ingin melindungi semua keluarga. Tarzan yang merasa tak diceritakan oleh sang ibu ada makhluk seperti dirinya pun pergi meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, Jane menceritakan apa yang dia alami selama menghilang kepada ayahnya. Dirinya bertemu manusia ndak umum yang berjalan agak membungkuk, menopang berat tubuhnya menggunakan buku jari, hanya menggunakan sehelai kulit hewan untuk menutupi kemaluannya. Tak berbahasa manusia, tak ada sopan santun, tak ada tata krama. Yang dari semua penjelasan itu, Clayton mengira cuma fantasi liar seorang gadis saja. See, I didn't imagine him. Tarzan is... Jane. Yes, hello. It won't help Mr. Clayton. He doesn't understand English. Mr. Clayton, I think I'll take it from here. Pertemuannya ini dengan Tarzan dapat dimanfaatkan untuk mengantarkan mereka bertiga menuju ke gorila. Dimulai mengajari Tarzan mengeja bacaan untuk bisa berbicara, memperkenalkan peradaban manusia yang mempermudahkan setiap insannya melakukan pekerjaannya, kemajuan ilmiah, memperlihatkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Tarzan untuk selalu bersyukur atas kenikmatan setiap detik yang Allah berikan. Setiap paginya sehabis sholat subuh, tak seperti biasanya, Tarzan meninggalkan sarang. Bisa disimpulkan jika ia kesemsem dengan Jane. Kesemsem tuh artinya berbunga-bunga, naksir seseorang. Cinta untuk pertama kalinya yang dirasakan Tarzan saat ini. Dan tibalah hari di mana kapal dari Inggris datang menjemput mereka pulang. Jane dan ayahnya berharap Tarzan mau ikut ke London hidup di sana sebagaimana kodratnya hidup di antara manusia. Dengan polosnya Tarzan mengatakan, pergi ke London sekarang, besok hari kembali ke sini, atau lebih baik Jane saja yang menetap dan tinggal di sini. Sehingga Jane meninggalkannya sambil menangis selei. Women. Dan Clayton melihat itu mencuri kesempatan untuk memanipulasi Tarzan yang sedang dimabuk cinta. Hanya kalau Jane bertemu dengan para gorila, kemungkinan ia akan lebih lama tinggal. Yang setelah dibujuknya dengan gampang, Tarzan mengiyakan dan mau membawa mereka. I'll do it. Sebagai teman, Tarzan pun meminta tolong kepada Trekina dan Tontor untuk mengalihkan perhatian Kercak selama turnya berlangsung dengan berpakaian seperti manusia. Dan sejujurnya, mereka berdua terpaksa melakukannya. Yang kemudian Clayton, Profesor, dan Jane dibawa bertemu ibunya Kala yang tampaknya ketakutan melihat para manusia asing datang kemari. Namun pada akhirnya memberanikan diri diikuti para gorila lain yang bersembunyi. Setelah Profesor dan Jane mencoba cara pendekatan persuasif. Quite a grip you've got. Can you teach me? Yang lain bersenang-senang tak terkecuali Clayton yang menandai tempat ini di petanya. Entah berniat apa si Clayton ini, pastinya tidak baik-baik saja. Tarzan pun lebih dekat lagi dengan wanita yang ia sukai dengan mengajarinya berbahasa gorila. Dan sekali lagi meminta agar Jane tinggal bersama di pulau ini. Yang hal itu dijawab dengan jawaban yang sama oleh Jane. Tapi alangkah terkejutnya mereka setelah Kercak kembali ke kawanan dan langsung refleks menyerang Clayton yang sedang menodongkan moncong shotgunnya ke gorila remaja. Dan Tarzan mencoba mati-matian menahan Kercak agar mereka bertiga secepatnya pergi dari sini dengan selamat. Setelah itu, sang ibu akhirnya buka suara tentang kejadian di mana tahun waktu Tarzan masih bayi. Dirinya ditemukan di rumah pohon ini ketika kedua orang tua aslinya sudah tak bernyawa setelah macan tutul yang ia bunuh dengan tangannya membunuh keduanya. Sekarang dirinya tahu semua rahasia itu. Sang ibu hanya ingin melihat anaknya bahagia. Apapun jalan yang ditempuh, apapun keputusan yang diambil Tarzan, sang ibu mendukung penuh itu. Is this me? Memakai setelan cas rapih milik almarhum sang bapak, Tarzan izin pamit untuk terakhir kalinya. Kemanapun ia pergi, Kala tetaplah ibu bagi dirinya. Dan juga Tarzan akan selalu terpaut di hati sang ibu yang membesarkannya. Di pagi-pagi suntuk pun Tarzan pergi menaiki sampan menuju ke kapal penjemputan, sehingga membuat kedua sahabatnya Trekina dan Tontor sangat sedih. Apalagi Trekina yang sedari bayi sudah berteman, jaim-jaim bareng, nakal bareng,
mereka tak sempat untuk sekedar mengucapkan selamat tinggal. Dan ya, sungguh biadabnya Clayton membajak kapal ini dengan semua para anak buahnya, mengurung kapten dan 2 orang awak kapalnya beserta Jane dan Profesor. Ia sudah merencanakan ini semua dengan matang jauh-jauh hari sebelum kedatangannya, yakni memburu gorila dengan harga per kepala 300 pound sterling. Harga yang menggiurkan pada zamannya. Yang hal itulah penyebab Clayton terus mendesak Tarzan buka mulut di mana lokasi sarang gorila agar perburuannya terlaksanakan. Tarzan pun berteriak sangat keras meminta tolong sehingga kedua sahabatnya mendengarnya. What is this world coming to? Mudah bagi Tontor dengan perawakannya yang besar mengalahkan sisa kroco-kroco yang menjaga di kapal dan menjebol besi penutup. Dan Tarzan pun datang memberikan perlawanan dengan segala bantuannya. Gajah, badak, kuda nil, luwak, sigung, bedas, monyet, babon, kepik, bajing, karangan, ular, walang. Semua makhluk hidup di hutan ini ikut serta membantu. Di saat Tarzan membukakan jeruji besi yang mengurung ibunya dari arah seberang, Clayton melepaskan tembakan namun hanya menyerempet tangannya. Disusul tarikan pelatuk yang kedua. Dan dengan jumawanya si Clayton sudah merasa dirinya adalah pemenangnya. Mengoceh setelah menghabisi Tarzan akan mudah menangkap para kawanan gorila. Tanpa tahu, si Tarzan yang menguasai medan pertarungan main gelik-gelikan di antara pepohonan lalu menyergapnya dari belakang dan merampas shotgun milik Clayton. Tarzan pun menganjurkan shotgunnya mengajak bertarung gentle antar pria, tapi Clayton menyerang secara membabi buta dengan goloknya, yang karena Tarzan mahir dalam bergelantungan di akar pohon, sehingga di detik-detik ajalnya sang bapak meminta maaf karena tidak menyadari bahwa Tarzan merupakan anggota sejati keluarga gorila. Sang bapak berpesan untuk selalu menjaga keluarga, dan kata-kata yang diucapkan kercak untuk pertama dan terakhir kalinya kepada Tarzan yaitu anakku. My son. Film pun diakhiri dengan Jane kembali ke London, namun karena sudah terlanjur jatuh cinta, si Profesor merestui Jane hidup bersama Tarzan. Berbarengan si Profesor memutuskan tinggal juga di pulau yang damai ini, dan cerita pun tamat. Nilai penting yang bisa kita ambil dari film ini, bila mana menjadi pemburu ilegal, hanya 2 kemungkinan untuk sukses. Tertangkap, membayar denda, dan mendekap di balik jeruji penjara, atau meninggal seperti Clayton. Itu. Saya selaku Oton dan tim direksi bila kami ada salah dalam bertutur kata maupun di perbuatan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Susbrek. Bye-bye.